Baik, intinya secara sederhana, kalau ingin bahagia maka hendaknya beriman dengan iman yang benar, bertakwa kepada Allah, jauhi segala kemaksiatan semaksimal mungkin, beramal saleh sebanyak-banyaknya. Ya, ini secara umum, kaidah umum. Berikutnya ada sebab-sebab yang mungkin perincian dari sebab-sebab tersebut agar kita bisa bahagia. Yang semua sebab-sebab ini kembali kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama atau yang sebab secara rinci di antaranya adalah kalau kita ingin bahagia, beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwasanya apa yang Allah takdirkan itu yang terbaik bagi kita selama kita sudah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu khair wa laisa dzalika illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Seluruh perkaranya adalah baik dan itu tidak terjadi kecuali kepada orang yang beriman. Ini kembali lagi masalah iman. In asabahu khairan syakara fa kana khairan lahu. Kalau dia ditimpa dengan atau mendapatkan kebaikan, maka dia bersyukur dan itu baik baginya, tidak sombong, tidak angkuh, dia bersyukur, dia tahu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in asabahu syarra dharra sabara. Kalau ditimpa dengan kemudaratan maka dia bersabar, fa kana khairan lahu, dan itu lebih baik baginya. Iman kepada takdir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kunci kebahagiaan. Kita kenapa ngamuk-ngamuk? Kita kenapa marah-marah? Kenapa tidak terima? Karena kita tidak beriman kepada takdir. Allah yang mengatakan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kau benci terhadap sesuatu, ternyata lebih baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kau suka terhadap sesuatu, ternyata buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang lebih tahu dan kalian tidak mengetahui. Kita sekedar berusaha dan berdoa, hasilnya serahkan kepada Allah. Ya, al khair khiratullah, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, saya kasih contoh misalnya jomblo. Jomblo ada akhwat cantik, dia lamar. Terus ditolak. Sudah, sedih boleh? Boleh, tapi jangan berlebihan. Sudah bilang qadarullah. Padahal saya sudah pinjam motor tadi waktu melamar. Ternyata tolak. Ternyata calon mertuanya memilih yang datang pakai mobil. Wajar. Sekarang sudah tidak ada cinta buta lagi. Semua bisa bedakan mana motor, mana mobil. Tidak buta lagi. Ya sudah. Ente ditolak, alhamdulillah. Coba kalau ente diterima, terus ditekan sama mertua, harus hidup kayak gini, hidup kayak sengsara. Mati dalam kecantikan istri. Suruh gini, suruh gano, enggak enak ditekan sama mertua. Ya tidak, enggak enak. Ya udah ditolak, ya udah cari yang lain. Cari yang lain. Ya. Nggak tahu punya istri cantik, tahu-tahu istrinya diganggu sama cowok-cowok lain. Cemburu tiap hari. Yang ganggu lebih ganteng daripada antum, repot. Maksud saya ini sederhana, bahwasanya beriman kepada takdir. Beriman pada takdir. Saya kadang marah. Kemudian istri saya bilang, Abi ini ustadz, nggak beriman sama takdir. Saya sering dibilang gitu sama istri saya. Ya kadang-kadang iya juga ya. Jadi saya mau marah dia nggak jadi. Beriman takdir sudah yang terbaik. Yakin Allah pilih yang terbaik. Ini pengalaman banyak. Masing-masing punya pengalaman sendiri-sendiri. Bahwasanya kalau kita sudah berusaha, sudah berdoa, sudah maksimal, sudah ikhtiar, sudah. Apa yang Allah pilihkan yang terbaik. Kalau Allah berikan kebaikan, maka jangan sombong, jangan ucup. Kita tahu itu semua pilihan Allah, takdir Allah. Usaha saya tidak seberapa dengan apa yang Allah berikan. Kalau Allah tidak kabulkan atau tidak menjadikan kita berhasil, maka jangan terlalu sedih. Yakinlah bahwasanya di balik itu ada kebaikan. Ini contoh bagaimana pengaruh iman dalam apa? Dalam kebahagiaan. Orang yang beriman pada takdir ya, dia bahagia. Ya. Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah" dalam surat At-Taghabun. "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah
Tidak ada satu musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah berikan hidayah kepada hatinya. Kata Allah, siapa yang beriman kepada Allah, wa may yu'min billahi, siapa yang beriman kepada Allah yahdi qalbah. Allah berikan hidayah kepada hatinya. Apa maksudnya? Siapa yang beriman kepada Allah dalam menghadapi musibah, maka dijelaskan oleh Al-Qamah, rajulun itu seorang yang diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, fa ya'lamu annahu min indillah fayarda wa yusallim. Seorang ditimpa dengan musibah, kemudian dia tahu musibah tersebut dari Allah, maka dia ridha dan dia pasrah. Ketika dia ridha dan dia pasrah, berarti dia beriman. Ketika dia beriman, Allah beri hidayah kepada hatinya. Di antara hidayah tersebut Allah berikan apa? Kebahagiaan. Allah berikan kebahagiaan. Nah, ini perlu perjalanan. Nanti kita menghadapi masalah-masalah. Lama-lama kita terbiasa. Ada apa? Tenang, enggak apa-apa, enggak ada. Allah pilih yang terbaik. Oh, masih ada yang terbaik. Terbaik pilihan Allah. Sehingga mudah kita mengucapkan demikian. Itu kita ngomong bukan basa-basi, bukan sok apa namanya? Sok sabar enggak. Ya itu alhamdulillah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kebahagiaan. Itulah kebahagiaan. Dan kita latih hal tersebut pada anak dan istri kita. Ucapan begitu di hadapan mereka sehingga mereka sering dengar apa? Qadarullah. Sudah qadarullah. Karena yang akan dicoba oleh Allah bukan cuma kita saja. Istri mungkin dicoba, anak-anak juga mungkin dicoba dalam kehidupan ini. Kalau kita sering menyebut qadarullah, insyaallah yang terbaik ada, insyaallah ini dibalikin ada hikmahnya. Maka kita insyaallah tenang dan tenteram. Adapun contoh akal ini banyak dalam kehidupan kita masing-masing ada. Tapi di antara sebab kebahagiaan adalah qanaah. Qanaah. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna Allahu bima a'ta atau bima atah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh beruntung atau aflah sungguh bahagia orang yang Islam, masuk Islam, wa ruziqa kafafan dan diberikan rezeki yang cukup, maksudnya tidak berlebihan, tidak kekurangan. Wa qanna Allah bima atah. Dan Allah buat dia qanaah dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Qanaah adalah kunci kebahagiaan. Kapan qanaah hilang, maka dia akan sengsara. Apapun yang dia miliki, dia tidak akan pernah bahagia. Tapi kalau berikan qanaah, apapun yang dimiliki akan dia menjadikan dia bahagia. Ini tiga hal yang buat seorang beruntung. Yang pertama masuk Islam. Insyaallah kita semua sudah Islam. Yang kedua mungkin kita tidak semua demikian. Ruziqa kafafan. Kafaf itu kecukupan. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah marzuk ala Muhammadin kutan. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada keluarga Muhammad kutan. Ini ada yang mengatakan maknanya kafafan, secukupnya. Tidak berlebihan, tidak kekurangan. Sehingga ketika orang diberi rezeki secukupnya, dia selamat dari bahaya kekayaan berlebihan dan dia selamat juga dari kekurangan harta yang berlebihan. Kalau seorang tidak punya harta juga hidupnya sedih, mau ibadah juga susah terkadang harus ngemis sama orang, terkadang memelas sama orang, itu adalah kehinaan. Ya. Kalau dia punya harta berlebihan, susah hisapnya. Pingin beli ini, pingin beli anu, tapi hisapnya semakin apa? Banyak. Maka Rasulullah SAW hidupnya apa? Begitu. Makanya Rasulullah SAW kalau punya harta segera apa? Sedekah. Segera sedekah. Sehingga di rumah dalam kehidupan apa? Secukupnya. Yang ketiga ini yang menjadi perhatian kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qanna Allahu bima atah. Allah membuat dia qanaah dengan apa yang dia miliki, ya. Maka ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita boleh berusaha mencari harta, ya. Tidak perlu dengan ngoyo, ya, cari harta sedapatnya, ya. Kita cari, kalau kita niatkan untuk ibadah, niatkan untuk berbakti sama orang tua. Tapi apa yang Allah berikan kita qanaah. Kapan kita enggak qanaah, kita akan sengsara. Nah, di antara cara qanaah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man fawqakum, fa innahu ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum." Lihatlah yang di bawah urusan dunia, lihatlah yang di bawah dan jangan lihat di atas. Kalau kalian selalu melihat ke bawah, kalian tidak akan meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Maka sering-seringlah kita lihat orang di bawah susah, ya. Tidak punya rumah, yang rumah masih kecil masih banyak, yang tidak punya rumah juga masih apa? Masih banyak. Yang sudah kecil rumahnya itu pun kontrakan masih apa?
banyak. Ya, kita nggak tahu rezeki apa kapan Allah kasih. Ada kawan saya dapat cerita, kawan menakjubkan dia. Ini kisah nyata ya. Saya dengar langsung dari ustadz yang diceritakan sama kawan tersebut. Kawannya pun saya sudah tahu orangnya. Jadi dia menikah, subhanallah, menikah dengan seorang mu'allaf. Kemudian wanita ini dimusuhi oleh keluarganya. Ketika dia menikah dia enggak punya apa-apa. Dia ingin menyelamatkan wanita ini. Sampai dia malam pertama dia enggak punya apa-apa. Sampai dia pergi ke seorang, dia bilang, "Mas, saya bisa pinjam kamarnya, ada kamar kos-kosan kalau enggak salah. Saya pingin, ini saya baru nikah sama akhwat ini, saya enggak ada tempat tidur. Boleh enggak saya sewa kamar dan saya ganti. Nanti sekarang saya enggak punya, tapi saya akan ganti." Orangnya baik, silakan. Dia bilang, akhirnya saya pun masuk di kamar tersebut. Disitulah malam pertama saya dengan istri saya, dan tidak ada kasur, cuma ada karton. Sekarang penghasilannya, omsetnya 1 miliar lebih sebulan. Subhanallah ya. Ketika itu dia qanaah, Allah kasih tambah kan, wa in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur maka Allah akan tambahkan buat kalian. Yang lebih menakjubkan dari itu, nanti ibu tersinggung ya, tapi tidak usah lah. Tapi intinya qanaah. Lihat yang di bawah masih banyak yang lebih apa? Susah. Masih banyak yang lebih susah, masih banyak yang lebih sengsara. Tapi kalau kita ke atas terus, kita akan sengsara selalu. Karena di atas langit pasti masih ada apa? Langit. Istilah kita akan sengsara terus. Kata Aun bin Abdullah, ya. Sahibtul aghniya, aku berteman dengan orang-orang kaya. Fama ra'aitu ahadan aktsara hamman minni. Aku tidak melihat orang yang paling banyak bersedih seperti aku. Ra'aitu dabatan ahsana min dabati. Aku berteman sama orang kaya, kendaraannya, tunggangannya lebih baik daripada tungganganku. Wa thiyaban ahsana min thiyabi. Dia pakai baju lebih bagus daripada bajuku. Sehingga saya selalu apa? Sengsara. Fa sahibtul fuqara, maka saya pun bergaul sama orang miskin, maka saya bahagia. Fastarahtu. Orang miskin. Makanya ibu jangan sampai salah bergaul. Bergaul sama orang kaya, udah lihat, tasnya, jamnya, jubahnya bermerek, bahkan cadarnya bermerek, sepatunya, kaos kakinya pun yang bermerek juga, semua bermerek. Yang nggak punya merek, kasihan. Kalau dia tidak bisa menata hati, dia akan sengsara. Kalau dia bisa menata hati, orang cek aja mau gaul dengan siapa saja, hatinya bisa dia tata. Kalau dia tidak bisa menata hati, akhirnya dia sengsara dan membuat suaminya juga sengsara. Saya pernah umrah sama seorang, ngobrol kita berdua, dia bilang, "Aduh Ustaz, repot. Kemarin istri saya baru main ke tetangga, lihat kulkas baru, kemudian pulang, Abi belikan kulkas baru, sana punya seluruh." Aduh, alhamdulillah lihat kulkas baru, masih bisa kalau lihat mobil baru gitu. Ya, itu seperti itu, sengsara. Sehingga kapan mau qanaah sementara selalu lihat apa kan? Ke atas. Kita qanaah kalau Allah beri tambahan, alhamdulillah. Allah beri tambahan, alhamdulillah. Kalau Allah tidak beri tambahan, tahu kita yang terbaik di situ. Kita enggak tahu kalau punya harta banyak bisa kita pegang atau tidak. Bisa bikin kita sombong, bisa bikin kita angkuh, bisa membuat kita lupa dengan ibadah, sibuk dengan glamor, kemewahan, ya. Sibuk orientasi menjadi dunia. Sehingga kalau bertemu, gimana mobilmu? Bagaimana mogemu? Bagaimana inimu? Bagaimana anamu? Gitu, bicara dunia terus. Gimana? Baju baru sudah keluar belum? Gimana tas baru? Bukan ngomong akhirat, gimana kuburanmu? Gimana? Ngomongnya dunia melulu. Ini sudah menunjukkan orientasi kita sudah siapa? Dunia. Sudah berubah pola hidup kita. Tanpa kita sadari, tahu-tahu semakin tua, tahu-tahu nenek-nenek, tahu-tahu mati, selesai. Jadi kalau ingin bahagia, ya kata Nabi SAW, jangan lihat kemana, ke atas, lihat ke bawah agar kita bahagia. Di antara sebab kebahagiaan, jalan kebahagiaan adalah banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara sebab utama untuk kita berbahagia, dan ini mudah kita bisa lakukan di mana-mana. Tinggal kita astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. La haula wa la quwata illa billah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Banyak mau kita zikir banyak.
Yang enggak baca Quran zikir astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah. Ya. Astagfirullah. Itu buat kita bahagia. Antum kalau lagi gelisah coba duduk istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Insyaallah ada kelapangan di hati. Ya, karena tidaklah hati kita enggak enak kecuali karena dosa-dosa yang kita lakukan. Dosa-dosa yang kita lakukan. Maka Allah yang mengatakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman ya dan hati mereka tentram dengan berzikir kepada Allah, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah maka hati menjadi apa? Tentram. Orang yang terbiasa zikir kepada Allah, ketika dia tinggalkan zikir tersebut dia merasa ada kesengsaraan dalam hatinya. Ibu-ibu yang biasa zikir pagi petang kalau lepas enggak enak rasanya. Ibu-ibu yang biasa baca Al-Quran, kalau sehari tidak baca, dia akan pasti ada kesengsaraan dalam hatinya. Jadi kesengsaraan. Oleh karenanya, ini ibadah yang mudah, tapi buat kita bahagia. Ya. Buat kita bahagia. Lain enggak punya uang, banyak berzikir. Astagfirullah, astagfirullah. Enggak punya uang, sengsara. Tapi kita beristighfar, insyaAllah mengurangi apa? Penderitaan. Ya. Karena Allah mengatakan, siapa yang mengingat Allah, maka hatinya akan tenteram. Allah yang kasih ketentraman terhadap dirinya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alladzi yadhkurullah walladzi mathalul ladzi yadhkurullah walladzi la yadhkurullah kal hayyi wal mayyit." Sungguhnya perumpamaan orang yang selalu mengingat Allah dengan orang yang tidak mengingat Allah seperti orang hidup dan orang yang mati. Orang hidup dengan orang yang mati. Ingin lebih bahagia lagi, biasakan beribadah dalam khalawat, dalam kesendirian. Salat malam itu cepat sekali bahagia. Bangun malam. Kata dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Thalathatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." 3 perkara yang jika dalam hati seorang maka dia akan merasakan manisnya iman. Di antaranya wa yuhibbullaha wa rasulahu ayakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari apapun juga. Ya. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari apapun juga. Dia berusaha mencintai Allah, berusaha mencintai Rasulullah. Ada kelezatan-kelezatan dia tinggalkan karena Allah dan Rasulnya. Di antara kelezatan yang ditinggalkan karena Allah adalah kelezatan tidur enak. Tidur itu adalah kelezatan yang luar biasa. Apalagi kalau sudah ngantuk. Kalau disuruh pilih tidur atau bakso panas, saya lebih baik tidur. Ya. Kalau udah ngantuk udah. Mau dirayu istri, mau dikasih makanan, lebih enak tidur. Tapi ketika kita mikir, kita bakalan bangun bermunajat kepada Rabbul Alamin dan Allah sedang mencari hambanya yang bangun malam, kemudian kita lawan rasa kantuk tersebut, kita bangun, kita cuci muka, salat, langsung bahagia. Langsung bahagia. Itu tidak lama langsung bahagia. Apalagi setelah salat kemudian kita berzikir istighfar sambil menangis. Kemudian kita angkat tangan berdoa menangis. Di balik tangisan itu banyak kebahagiaan dalam apa? Dalam hati banyak sekali. Allah akan mudahkan urusan kita. Oleh karenanya sisihkan waktu untuk apa? Salat malam. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tidak ingin panjang lebar tapi intinya karena saya tidak tahu antum sudah makan siang atau belum ya. Tapi intinya enggak usah banyak teori ya. Ini teori terlalu banyak. Udah kalau mau bahagia baca Quran, jangan lupa zikir, bangun malam, jangan terlalu nonton banyak berita, baca berita akhirat, tadabbur. Yakin bahwasanya tugas-tugas kita sudah kita kerjakan, kewajiban kita kepada suami, kepada anak-anak, kepada orang tua, kepada tetangga, kepada kerabat sudah kita kerjakan. Sudah, itulah kebahagiaan. Enggak usah neko-neko, enggak usah banyak apa? Teori. Enggak usah ikut pelatihan kebahagiaan, enggak perlu. Yang melatih belum tentu bahagia. Tapi demikian saja. Sudah waktunya makan siang. InsyaAllah kita lanjutkan kesempatan yang lain.